Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Khasaisul Muhammadiyah, Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, lil Imam Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala syaraf salatil jamaah, kemuliaan sholat berjamaah. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad, Allah jadikan bagi umat ini kemuliaan, keagungan, keistimewaan. Di antaranya adalah keutamaan sholat berjamaah. Bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian sebanyak 25 derajat lebih. Ada yang mengatakan 27 derajat. Seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi kita bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat 25 derajat. Perbedaan daripada tingkatan derajat ini, derajat itu pangkat. Kita itu ada namanya surga itu derajat, tingkatan-tingkatan. Kalau neraka itu darokat, semakin ke bawah, semakin curam ke neraka, darokat. Semakin dalam, semakin panas. Bila paling atas itu kan lebih panas, kada? Tapi hangit juga. Namanya neraka itu. Nah, surga itu bertingkat, semakin tinggi, semakin mewah fasilitasnya. Makanya hotel itu bila semakin tinggi, pasti semakin berbintang. Bila semakin rendah 2-3 tingkat, ya bintang 2, bintang 3. Tapi bila sampai 5-10 tingkat, waktu bintang 5. Mewah. Begitu juga surga. Dikatakan 1 derajat ke derajat itu jaraknya antara timur ke barat. Timur ke barat bumi ini. Tinggi sekali. Nah, orang yang sholat berjamaah ya, ini baik di masjid atau di rumah, ini umum. Jadi berjamaah itu boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi kebanyakan yang nyaman menggawe itu di masjid atau musola, kebanyakan. Di rumah juga boleh. Ya, tidak masalah berjamaah di rumah. Nang suami jadi imam, yang bini jadi makmum, yang anak bagayaan di belakang. Ya, bila di rumah bagayaan, di masjid bagayaan juga atau ya, tergantung di rumah. Bila di rumah kanakan dari sembahyangnya disariki abahnya, nak was bagayaan sembahyang di kamu, tempeleng. Nah, boleh ya menggerakkan anak tuh, menggerakkan anak. Nya ke masjid takutan jiwa atau kadawani jiwanya pina bagagayaan di masjid. Nya rancak dasari ke abahnya.
Nah, tapi bila di rumah jarang disariki, jarang dipadahi, nah kanakan tadi juga di masjid bisa bagayaan. Nah, itu nangalih tuh. Makanya bagusnya bila berjamaah di masjid itu kekanakan lawan kuitan. Jadi kanakan itu masa-masa mencontoh. Kanakan itu paling ketujuh mencontoh. Nya kada tapi bisa belajar sorangan itu ada bisanya melihat orang. Kanakan itu bila kawannya mengikuti HP hendak juga nyambah HP. Nah, bila kawannya pindah bermainan di HP, main game, FF-nya hendak juga main game. Nah itu kanakan. Jadi kanakan tuh ilmunya ilmu maumpati. Siapapun punya umpatinya. Makanya kuitan jangan sampai kada tapi mahuluakan kanakan anak-anaknya di dalam kebaikan. Jadi 20 derajat, 7 derajat itu luar biasa ya. Tingkatan yang begitu tinggi. Nah, jadi tergantung keadaan orang yang sholat. Tapi sekurang-kurangnya 25 ya, tergantung dia itu semangatnya bagaimana ketika berjamaah. Mungkin bisa kita jawab berjamaah di rumah 25, di masjid 27. Tak banyak. Kenapa? Di masjid ini talapah daripada di rumah. Di rumah tuh tahu aja santai-santai berokok dulu yang ada. Nah, saya isap 2 kali isap. Di rumah, di masjid tuh ada kawa. Bila sudah azan, ada lawas lagi komat. Nah itu makanya tingkatan derajat ini ada khilaf 25 lawan 27. Ya. Tapi meskipun 25 tetap tinggi ketimbang 1 derajat hanya sholat sendirian. Hotelnya cuma bintang 1, yang ini bintang 25, ini bintang 27. Dikali setahun, dikali 1 hari, dikali 5, dikali setiap Jumat 7 bulan, dikali setiap bulan 30, dikali setiap setahun 360 hari. Tentu tidak sama surga orang yang ibadahnya semakin sunnah dengan ibadahnya kurang daripada sunnah. Ya, kita di dunia aja mengharap kemewahan. Rumah sama bisi rumah, cuman nang lain tuh catnya pindah ke hanyar, lalu hendak nukar cat juga mewarnai rumah. Kendaraan sama fungsi kendaraan, tapi nang dihigani teganal kendaraannya, lalu hendak dia mikirakan meskipun berkredit. Di dunia aja kita ini hendak benar bompati orang nanti nyaman. Nah di surga juga sama masuk surga, cuman surganya itu terendah daripada nang kawan nang lain itu. Nah oleh karenanya kemuliaan sholat berjamaah ini yang pertama adalah memiliki derajat tingkatan surga sebanyak 25 hingga 27 derajat. Ketika itu diceritakan ada salah seorang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Kemudian suatu hari ya, daripada Ubaidillah bin Umar Al-Gawariri, kata beliau, lam takun tafutuni salatul isya fil jama'ati qat. Aku kada pernah tertinggal sembahyang isya berjamaah sekalipun gak ada suah. Nah ini orang soleh lah, pasti berjamaah sholat isya itu kada suah tertinggal.
Karena ada kemuliaan sholat isya berjamaah pahalanya sama separuh malam beribadah. Separuh malam beribadah. Imbah itu bila sholat subuh berjamaah maka beribadah semalaman, dihitung pahala ibadah berapa jam gitu ya, lumayan. Separuh malam itu sekitar 5 jam. Bila kita isya nih berjamaah 5 jam, separuh malam itu ibadah pahalanya. Isuk pulang subuh berjamaah semalaman itu dihitung pahala ibadah. Conteng ibadah. Sebelah kanan berat. Timbangan ini berat, sebelah kanan amal soleh, ibadah semalaman berkat sholat berjamaah. Ini Syekh Ubaidillah ini cerita. Nah, suatu hari katanya ada tamu beelang ke rumah beliau, ada tamu. Hingga ya waktu isya tadi orang sudah banyak keuntungan sembahyang. Karena beliau selalu sholat di masjid. Keuntungan orang Sidin ini gara-gara melayani tamu kelalawasan beelang. Sidin karena nyaman gua hendak mau usir. Memang sunnah lebih mengutamakan tamu daripada sholat jamaah. Itu dalam hukum. Selama tamu itu istimewa, mun tamu itu kada kakaruan suruh balik aja. Nang dipanerekan kada kakaruan juga. Baik kita sembahyangkan dulu. Tapi kalau tamu istimewa, ada hajat, keluarga jauh, orang perlu hajat, perlu serius, oke lah kita tinggalkan sholat berjamaah. Ini ada tamu nang panderan aja, itu lain tamu karanya. Itu membuang-buang waktu kita. Lain tuh, lain. Nah beliau ini benar-benar tamu. Kata beliau, bulik tamu tadi, aku keluar mencari masjid di kota Basrah, Irak. Semua masjid orang sudah sembahyangan. Ya, bahkan masjid-masjid ditutup sudah. Nah, Sidin kayak apa sini? Sedihlah hati Sidin, sedih. Dan jadi nang kaya itu orang bila katuju berjamaah, bila tak tinggal sedih benar. Dan bila tak tinggal jamaah itu ada nang menangis, gara-gara tak tinggal berjamaah itu ya beberapa hari. Diriwayatkan ada orang menangis, ditanya kenapa menangis? Abah kamu meninggal? Kada, ujarnya. Mama kamu meninggal? Kada, lebih besar daripada yang engkau katakan fatatni sholatul jamaah, aku tak tinggal sembahyang jamaah. Dan menangis melebihi wafatnya Kuitan tuh meninggal menangis. Iya sayang, cuman Sidin ini ketinggalan sholat jamaah lebih sedih daripada meninggalnya Kuitan. Karena dikatakan laisal til musibah man fatahu sawab walakinnal musibah man laisatil musibah man fatathul ahbab walakinnal musibah man fatahu sawab. Bukanlah musibah ketika ditinggal orang-orang yang dicintai. Kuitan meninggal lain musibah, itu ujar ulama. Kenapa? Berataan matian juga. Mati itu sudah ketentuan, siapapun pasti mati. Adapun musibah yang sebujurannya ketika ditinggalkan pahala. Nah, ketinggal pahala itu musibah. Jadi Syekh Ubaidillah ini beliau pun boleh ke rumah. Setelah itu beliau sholat, ya. Beliau mendengar sebuah hadis, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat.
beliau pun sholat isya sebanyak 27 kali. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi sekali. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi 2 kali, sampai 27 kali. Mengharap sama pahala, ya, mengharap sama. Jadi si ini tenang sudah ulun nih. Mudahan di si ini sama sudah pahala. Ya, sumbah yang di rumah 27 kali. Imbah itu larut malam guring sidin, guring sekalinya mimpi beliau dengan kekawanan itu berpacu kuda. Nah, saya menaiki kuda saya terus belajuan lawan kekawanan di masjid ini. Oh tuh, berataan nih kekawanan di masjid yang biasa sembahyang. Ada kawa menyamai apalagi menyelip. Tak tinggal terus dikencangkan, tak tinggal terus kudanya sidin tadi. Nah, akhirnya bagaimana? Beliau pun berkata dengan kawan yang di muka tadi. Berkata kawan di belakang, Ubaid, Ubaid ujarnya, sudah ikam itu kada usah lapah-lapah, kada bakalan kawa maumpati kuda kami. Kuda kami ini laju. Ujarnya, aku sudah sembahyang isya 27 kali. Kenapa jadi kada kawa sama kuda kita nih? Ujarnya, meskipun engkau sudah sholat isya 27 kali, ya, tapi engkau sholat sendiri, kada berjamaah ujarnya. Nah, jadi tetap sumbah yang berjamaah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, ini. Kemudian diantara keutamaannya daripada Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawaddaa fa asbagal wudu'a summa masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzambuh. Siapa yang berwudu, ya, berwudu di rumah dan wudunya sempurna, berwudu itu bujur, batasan moha, batasan tangan, batasan rambut, telinga batis. Nang tangan itu batis kadang koler mencapai. Nah, akhirnya di belakang tumit ini karing masih. Di antara orang itu ahli fikih, bila berwudu inya hati-hati terutama batis. Ya apa ini nah di belakang mata batis nih rancak karing, bila kada bejapai biar nya banyak, kecuali bujur kayak ini. Bila kayak ini aja kada kena di belakang ini japai. Nah, usut labihakan sedikit. Sunnahnya juga nih selangkangan batis ini digisik dengan telunjuk kiri, dengan kelingking kiri, mulai sebelah kiri kanan sampai habis kelingking kiri batis dengan kelingking kiri, sebuting aja. Nah, ya, cepat-cepat aja untuk apa? Maka setelah dia berwudu di rumahnya, ya ini keutamaan wudu di rumah, keutamaannya. Kemudian dia berjalan menuju sholat wajib. Untuk sholat dengan imam, nah syaratnya sholat dengan imam, ada sembahyang sorangan. Yang dia ke masjid kan tutupan sudah. Ini dia jadi makmum, maka diampunkan dosanya. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, jadi dosanya itu diampuni
Makanya orang yang senantiasa sholat berjamaah, kalau ada dosa diampuni, bersih, 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 ya, diampuni dosanya. Kalau tidak ada dosa, maka derajatnya semakin tinggi, semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi derajatnya, karena dia banyak memiliki pahala. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Tuhanku menyeruku, ya Muhammad, qultu labbaik rabbi wa sa'daik, ya wahai Tuhan. Ujar Allah, tahukah engkau Ujar Allah, tahukah apa yang dibincangkan para penghuni langit? Malaikatnya yang dipanjarakan itu apa? Ujar Nabi kita, kada tahu. Ketahuilah bahwasanya mereka itu selalu memperhatikan masalah derajat surga. Bila orang semakin tinggi derajat, mereka semakin kagum. Wah, aja mantap nih manusia nih, tinggi pangkatnya. Yang kedua, yang malaikat bicarakan masalah diampunkan dosa. Hebat juga ya tuh, Jar. Berdosa cuman diampuni, banyak berdosa cuman dihapus. Itu jadi viral tuh malaikat tuh. Itu mereka bangga-banggakan. Yang ketiga, wasaqlil aqdam ila jamaat, berat wanaqlil aqdam ila jamaat, batis yang berjalan menuju sholat jamaah. Nah, ini yang mereka sangat bangga sekali, luar biasa batis itu ya. Hakun-hakunnya berjalan hanya untuk sholat berjamaah. Ada semua orang kawah melangkah batis menuju tempat untuk sholat berjamaah. Meskipun sidin kuat batis, bahkan juara 1 jalan santai sekota Banjarmasin, bahkan dapat hadiah sepeda. Juara 1 lomba lari Sekalimantan Selatan, dapat sepeda motor. Kuat tuh batisnya, juara jalan santai, juara buka, tapi bisa saja ada kawa berjalan ke masjid. Barat Dian, banyak tali nang maikat. Nah, ngalih banar. Nah, jadi bila kawa, maka itu menjadi obrolan para malaikat, perbincangan malaikat, ya, kebanggaan para malaikat ketika ada batis-batis yang melangkah menuju sholat berjamaah. Kemudian juga bahwasanya dalam riwayat sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atul minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat 40 hari di dalam jamaah, senantiasa dalam 40 hari itu, ya, 40 hari ya, ini kalimatnya 40 hari, berjamaah 40 hari,
senantiasa kada terlambat. Maksudnya imam takbir, sidin sudah di belakang takbir. Maka ditulis dua kebebasan. Kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Selamat dari api neraka, itu yang pertama. 40 hari ya amalannya. Nah, makanya 40 hari itu ada waktu orang kadang mengetahui hendak meninggal itu 40 hari. Sebagian wali tahu umurnya 40 hari lagi. Nah, itu amalannya sembahyang berjamaah aja. Ya. Bila kita kada tahu nih ngalih, jangan hendak menghadangi 40 hari meninggal, lah mungkin apa kajut meninggal. Nah, sebagian orang soleh tahu umurnya 40 hari lagi. Karena ada tanda 40 hari itu. Nah, jadi ini ada ini ujarnya sholat arba'in. Nah, dalam riwayat man shalla fi masjidin jama'atan arba'in lailatan la tafutu rakaatul ula min sholatil isya kataballahu biha itqan minan nar. Dalam riwayat khusus sholat isya 40 kali yang sholat isya. Isya aja 40 kali nih, 40 malam. Ini tadi umum sembahyang apapun, ini isya saja. Subuh kada, zuhur kada, asar kada, tapi isya berjamaah 40 malam Allah tulis sebagai orang yang selamat daripada api neraka. Nah, ini ujarnya sembahyang arba'in. Ya, jadi dengan dalil ini ada biasanya amaliyah di Makkah 8 hari. Ya, 5 kali 8 40 sembahyang. Arba'in jadi Makkah, di Madinah. Atau mantap banget tuh, sudah di Madinah arba'in. Di Makkah juga boleh arba'in. Di sini juga boleh. Ada menghadangi di Madinah. Ya kada dari sini di Madinah, di Makkah, di masjid, di higa rumah arba'in juga kamu. Ini umum, tidak disebutkan arba'in di Madinah, arba'in di Makkah, arba'in di Purnasakti, di Intan Sari juga. Selama 40 hari dia sembahyang jadi makmum, imam takbir dia takbir, ditulis orang yang bebas daripada api neraka, dapat kartu bebas api neraka. Nah, mudahan kita semua dapat taufik dan hidayah. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna la yanfa'una, Rabbi faqina faqihna, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.